Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah, marilah kita meningkatkan usaha dalam memahami Al-Quran, benar-benar mengetahui ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran, dan itu semuanya menjadi kewajiban kita sebagai mukmin yang sejati. Ikhwani fiddin rahimakumullah, manusia itu ditetapkan oleh Allah, ada yang bahagia dan ada yang sengsara atau celaka. Bahagia dan sengsara atau celaka itu telah dijelaskan oleh Allah cara mendapatkannya atau cara menghindari sengsara dan celaka. Dan kita sebagai umat manusia tinggal mensikapi, memilih, dan menentukan pilihan kita itu berada dalam bahagia atau sengsara. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang sengsara atau celaka yang seperti pada surat Al-Qiyamah 34 dan 35. Namun kita memahami yang seperti ini dahulu, yaitu seperti berikut. Tentang ataf, kata sambung, yang termasuk kata-kata ataf itu banyak. Namun di sini akan kami aturkan hanya dua, yaitu satu, kata fa. Fungsinya tartibun wa ta'qib. Kata ini menghubungkan dua kata atau kalimat urut dan beriringan, memiliki selang waktu relatif pendek. Contoh, wa anna lamasnas samaa fawajadnaha muliat kharosang syadidaw wa syuba. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Al-Jin ayat 8. Pada lafal fawajadnaha terdapat huruf fa. Itu menyambung atau menghubungkan kata lamasna dan kata wajadna. Pengertiannya, begitu mencoba melihat langit, mendapatinya penuh dengan penjaga-penjaga super ketat. 2. Kata summa. Fungsinya tartib wa tarahi. Kata ini menghubungkan dua kata atau kalimat urut dan berselang, memiliki selang waktu relatif panjang. Contoh, innama bahyukum ala anfusikum mata al hayati dunya summa ilaina marji'ukum. Sesungguhnya bencana kedolimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Hasil kedolimanmu itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi. Kemudian kepada kamilah kembalimu. Surat Yunus ayat 23. Pada ayat tersebut terdapat kata summa. Itu menghubungkan kalimat menikmati kenikmatan dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ilaina marji'ukum innama bayukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya dan ilaina marji'ukum. Jarak antara menikmati kenikmatan dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dalam waktu singkat, yang tentunya melalui berbagai proses dan membutuhkan waktu relatif lama. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami jelaskan tentang sebagian huruf ataf, yaitu fa dan tsumma, serta fungsinya masing-masing. Tentu akan menambah pengetahuan kita terhadap Al-Quranul Karim yang menjadi kitab pedoman hidup kita semuanya sebagai mukmin. Kemudian kami akan mengharturkan tentang penggunaan huruf ataf, fa, dan tsumma pada surat Al-Qiyamah, wabil khusus ayat yang ke-34 dan ke-35. Penjelasannya seperti berikut. Surat Al-Qiyamah ayat 34-35. Aula laka fa'aula, tsumma aula laka fa'aula. Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Penjelasan pertama, kecelakaan dan kebinasaanlah bagi mereka, ini adalah penegasan untuk kalimat pertama dan menjadi ancaman atas perbuatan mereka. Adapun kalimat kedua bermaksud untuk menegaskan lagi. Abu Jahal pernah berkata, apa yang akan engkau gunakan untuk mengancamku? Engkau maupun Tuhanmu tidak akan mampu berbuat apa-apa kepadaku, karena aku adalah orang paling mulia di negeri ini. Namun Abu Jahal terbunuh ketika perang Badar, ternyata kekuatannya sangat kecil. Penjelasan kedua, ayat aula laka fa'aula, yang pertama itu adalah kecelakaan dan kebinasaan ketika masih hidup di dunia dan ketika kematian serta di alam kubur. Kecelakaan atau kesengsaraan ketika masih hidup dan datangnya kematian jaraknya relatif pendek. Sedangkan ayat aula laka fa'aula setelah kata tsumma itu kecelakaan dan kebinasaan ketika dibangkitkan dari kuburnya pada yaumul ba'ats dan ketika masuk neraka kekal di dalamnya. Kecelakaan atau kesengsaraan ketika dibangkitkan dari kuburnya pada yaumul ba'ats dan masuk neraka jaraknya relatif lama. Ikhwani fiddin arsadakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang kajian surat Al-Qiyamah ayat 34 hingga 35. Untuk selanjutnya kami akan menyajikan tentang kesengsaraan atau celaka menurut ayat tersebut, yaitu ada 4 yang didahului dengan penjelasan tentang kecelakaan di dunia dan di alam kubur, yang penjelasannya seperti berikut. Contoh kesengsaraan atau kecelakaan di dunia yang dialami oleh Abu Lahab. Abu Lahab begitu membanggakan harta dan anak-anaknya. Ia pernah mengatakan, jika apa yang dikatakan oleh keponakanku ini benar, maka sesungguhnya aku di hari kiamat kelak
akan menebus diriku dari azab dengan harta dan anak-anakku. Apa yang dikatakan Abu Lahab hanyalah angan-angannya. Harta dan anak-anak serta apa yang ia usahakan sama sekali tidak bermanfaat baginya. Sama sekali tidak akan bisa menyelamatkannya dari kebinasaan. Secara keseluruhan, putra dan putri Abu Lahab berjumlah 6 orang, yaitu Utbah, Utaibah, Ma'tab, Durrah, Subai'ah, dan Khalid. Tidak bisa melanjutkan misi ayahnya, yaitu menganut agama nenek moyang. Di antara kesengsaraan atau kecelakaan di alam kubur, an-naru yu'raduna 'alaiha huduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ghafir 46. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ghafir 46. Penjelasannya, sungguh setiap kalian apabila meninggal akan ditunjukkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada pagi dan sore hari. Jika ia termasuk penghuni surga, maka akan ditampakkan atau ditunjukkan sebagai penghuni surga. Dan jika ia termasuk penghuni neraka, maka akan ditampakkan atau ditunjukkan sebagai penghuni neraka. Akan dikatakan kepada mereka, inilah tempatmu kelak hingga kamu dibangkitkan kepadanya pada hari kiamat. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, sehebat apapun orangnya, sebesar apapun kekuasaannya, dan sehebat lagi kekuatannya, bila dibanding dengan kekuasaan Allah dan kekuatan Allah, seolah-olah orang tersebut tidak memiliki kekuatan sedikitpun. Sebagai contoh, Fir'aun laknatullah, tentaranya benar-benar saat itu paling kuat dan paling ditakuti, kekuasaannya paling besar dan paling dihormati, tetapi Fir'aun dikalahkan oleh air atau kekuasaan Allah. Pada kesempatan ini, kami akan menghaturkan sebagian kesengsaraan atau celaka di akhirat nanti, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Toha ayat 125-126 yang penjelasannya seperti berikut. Di antara kesengsaraan atau kecelakaan pada Yaumul Ba'ats, qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Toha 125-126. Penjelasannya, ayat 125, orang yang berpaling dari peringatan Allah ini akan berkata, wahai Tuhanku, mengapa hari ini engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu di dunia aku dapat melihat. Ayat 126,
Allah lalu berfirman membantahnya, hal seperti inilah yang dahulu engkau lakukan di dunia. Ayat-ayat kami telah datang kepadamu, namun engkau berpaling darinya dan mengabaikannya. Jadi, begitu pula hari ini, engkau akan diabaikan dengan diberikan azab. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang surat Al-Qiyamah yang berbunyi aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah dan diberi petunjuk untuk menghindari hal-hal yang membuat celaka kita baik dunia maupun akhirat. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.